Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Ramadhani dengan NIM 23050378. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Samudra. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Ibu Dr. Mary Andriani, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Baik, di sini saya akan memulai presentasi dengan judul Penerapan Lean Manufacturing pada UMKM Nurba Furniture. Kemudian kita masuk pendahuluan. Latar belakang dari pendahuluan. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang perekonomian nasional, khususnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. UMKM diberdayakan dalam rangka mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang dan berkeadilan. Tujuan pemberdayaan tersebut antara lain adalah untuk menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, serta mengurangi tingkat kemiskinan di masyarakat. Nurba Furnitur yang terletak di Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh ini merupakan salah satu usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM yang bergerak di bidang penyedia jasa pembuatan furnitur. Beberapa produk yang diproduksi oleh Nurba Furnitur adalah produk kayu untuk dekorasi interior seperti meja, kursi, lemari, dan rak kayu. Pemborosan merupakan tantangan utama dalam proses produksi perusahaan yang dapat diatasi melalui pendekatan lean manufacturing. Salah satu metode utama adalah just in time, yaitu sistem produksi yang bertujuan untuk menghasilkan barang tepat waktu dalam jumlah yang diperlukan dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Metode JIT atau just in time membantu mengurangi pemborosan dengan cara meminimalkan persediaan, mempercepat aliran produksi, dan menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Baik, di sini ada data empiris. Data empiris terdiri dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Hari Senin diproduksi 3 produk, yaitu lemari, jumlah unit satu, waktu produksinya 5 jam. Kemudian yang kedua tempat tidur yang jumlahnya 1 unit, waktu produksinya 4 jam. Kemudian yang ketiga produknya kursi, jumlah unit 3 unit, waktu produksinya 3 jam. Kemudian di hari Selasa yang terdiri dari 2 produk. Yang pertama kursi berjumlah 7 unit, waktu produksi 7 jam. Yang kedua lemari berjumlah 1 unit yang diproduksi 5 jam. Kemudian di hari Rabu ada 2 produk yaitu kursi dan lemari. Yang pertama kursi jumlah unit 7 jam, waktu produk jumlah unit 7, waktu produksi 7. Dan kedua lemari berjumlah 1 unit, waktu produksi 5 jam. Kemudian di hari Kamis yang terdiri dari 2 produk. Yang pertama tempat tidur berjumlah 2 unit, waktu produksi 8 jam. Yang kedua lemari berjumlah 1 unit, waktu produksi 5 jam. Kemudian di hari Jumat yang terdiri hanya 1 produk yaitu kursi yang berjumlah 9 unit, waktu produksi 9 jam. Kemudian di hari Sabtu terdiri dari 3 produk. Yang pertama tempat tidur berjumlah 1 unit, waktu produksinya 4 jam. Kemudian yang kedua lemari berjumlah 2 unit, kemudian waktu produksi 4 jam, 10 jam. Dan yang ketiga produksi kursi yang berjumlah 2 unit, waktu produksinya 2 jam. Baik, kemudian di sini ada rumusan masalah dan tujuan. Berdasarkan pada latar belakang yang sudah disebutkan, penulis menetapkan rumusan masalah sebagai berikut. Bagaimana penerapan lean manufacturing dapat meningkatkan efisiensi produksi harian dan mengurangi pemborosan pada UMKM Nurba Furniture. Yang kedua, berdasarkan pada latar belakang rumusan masalah yang sudah ditentukan, tujuan penelitian yang ditetapkan peneliti adalah sebagai berikut. Mengetahui pengaruh penerapan lean manufacturing terhadap efisiensi produksi harian di UMKM Nurba Furniture. Selanjutnya ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini dibatasi. Yang pertama, penelitian ini dilakukan hanya pada UMKM Nurba Furniture yang berada di Jalan Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama,
Kota Langsa, Provinsi Aceh. Yang kedua, fokus penelitian adalah pemborosan yang terjadi dalam proses produksi mebel kayu. Yang ketiga, data yang dianalisis merupakan data produksi harian selama 1 minggu kerja, Senin sampai Sabtu. Kemudian di sini ada asumsi penelitian. Adapun asumsi pada penelitian ini adalah yang pertama, penerapan lean manufacturing diasumsikan dapat meminimalisir pemborosan dalam proses produksi pada UMKM Nurba Furnitur. Yang kedua, para pekerja diasumsikan mengikuti prosedur operasional standar dan instruksi kerja yang mendukung penerapan lean manufacturing sehingga proses produksi dapat berjalan efisien dan tepat waktu. Kemudian di sini ada landasan teori. Yang pertama, pengertian lean manufacturing. Lean manufacturing merupakan pendekatan strategis yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi produksi dengan menghilangkan pemborosan, meningkatkan nilai bagi pelanggan, dan memaksimalkan hasil dari setiap sumber daya yang ada. Yang kedua, prinsip lean manufacturing. Lean manufacturing dapat didefinisikan sebagai suatu upaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan atau waste dan meningkatkan nilai tambah produk agar memberi nilai kepada pelanggan atau customer value. Dalam implementasinya, terdapat beberapa konsep lean manufacturing yang didasarkan pada 4 prinsip. Adalah sebagai berikut. Yang pertama, CV value stream analysis, flow, full system, dan pursuit perfection. Kemudian yang ketiga, pemborosan atau waste. Mudah adalah satu kata dalam bahasa Jepang yang memiliki arti pemborosan. Khususnya aktivitas manusia yang menyerap sumber daya tetapi tidak menghasilkan nilai tambah seperti kesalahan yang memerlukan perbaikan ulang. Pada Toyota Production System atau TPS, terdapat 7 waste dalam proses produksi yaitu sebagai berikut. Yang pertama overproduction, yang kedua waiting, yang ketiga transportation, yang keempat overprocessing, dan yang kelima inventory, yang keenam motion, dan yang ketujuh defect. Kemudian yang keempat, alat dan teknik lean manufacturing. Yang pertama, 5S, yaitu Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, dan Setsuke. Yang kedua, VCM, yaitu Value Stream Mapping. Yang ketiga, JIT, yaitu Just in Time. Yang keempat, Kanban. Dan yang kelima, Kaizen. Kemudian yang kelima, manfaat penerapan lean manufacturing. Penerapan konsep lean manufacturing menjadi strategi bagi perusahaan untuk mendapatkan berbagai manfaat. Di antaranya mampu meningkatkan produktivitas produksi, perusahaan meningkatkan efisiensi proses dalam menghasilkan produk, menekan biaya produksi sehingga harga jual produk dapat lebih rendah, meningkatkan daya saing produk dari perusahaan, memenuhi peningkatan permintaan dari konsumen, sehingga metode lean manufacturing direkomendasikan untuk diterapkan di industri pertahanan. Kemudian kita masuk metodologi penelitian. Jenis penelitian. Jenis penelitian yang saya gunakan yaitu penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta serta hubungan antar fenomena yang terjadi di lapangan. Yang kedua, kemudian ada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada salah satu UMKM furnitur di Kota Langsa yang bernama Nurba Furnitur. UMKM Furnitur ini berlokasi di Jalan Sidodadi, Kecamatan Langsa Lama, Kota Langsa, Provinsi Aceh. Kemudian di sini ada variabel penelitian. Variabel penelitian terdiri dari dua, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Variabel independen dalam penelitian ini adalah penerapan lean manufacturing yang terdiri dari beberapa indikator seperti penerapan 5S, pengurangan pemborosan, pengendalian persediaan bahan baku, penjadwalan produksi tepat waktu atau just in time, penyederhanaan proses produksi, dan kegiatan peningkatan berkelanjutan atau Kaizen. Kemudian ada variabel independen. Variabel independen dalam penelitian ini terdiri dari dua aspek, yaitu efisiensi produksi dan kualitas produksi. Kedua aspek ini digunakan untuk mengukur keberhasilan penerapan lean manufacturing. Efisiensi produksi dilihat dari waktu siklus, jumlah output, dan efisiensi penggunaan bahan baku. Sementara kualitas produksi diukur dari jumlah produk cacat, hasil finishing, dan kepuasan pelanggan. Kemudian di sini ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual merupakan suatu bentuk kerangka berpikir yang digunakan sebagai pendekatan dalam memecahkan masalah penelitian.
Pendekatan ini bersifat ilmiah dan menggambarkan hubungan antara berbagai variabel yang terlibat dalam proses analisis. Kemudian di sini ada diagram kerangka konseptual. Yang pertama ada dua faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang terdiri dari SDM, yang kedua proses produksi, yang ketiga manajemen waktu, dan yang keempat budaya kerja. Kemudian ada faktor eksternal. Yang pertama permintaan pasar, yang kedua persaingan industri, yang ketiga teknologi produksi, dan yang keempat regulasi lingkungan. Kemudian di sini ada penerapan lean manufacturing yang terdiri dari empat, yaitu yang pertama penerapan S, yang kedua Kaizen, yang ketiga just in time, dan yang keempat value stream mapping. Kemudian di sini ada dampak penerapan LIAN yang terdiri dari tiga, yaitu yang pertama efisiensi produksi, yang kedua kualitas produksi, yang ketiga pengurangan waste. Kemudian di sini ada data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan pemilik dan para pekerja di unit produksi mebel kayu milik Bapak Teddy. Wawancara dilakukan untuk menggali informasi mengenai alur proses produksi, jenis-jenis pemborosan yang terjadi, serta kendala yang dihadapi dalam mencapai efisiensi dan kualitas produksi. Kemudian data sekunder. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, data perusahaan, dan referensi jurnal yang dapat mendukung penelitian ini. Kemudian di sini ada prosedur penelitian, yang dimana prosedur penelitian dimulai dari kemudian identifikasi masalah, kemudian pengumpulan data. Pengumpulan data terdiri dari dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer terdiri dari observasi dan wawancara. Data sekunder terdiri dari data perusahaan dan studi pustaka. Kemudian ada hasil pengamatan, kemudian ada pengolahan data, dan kemudian hasil penelitian. Dan kemudian di sini ada kesimpulan dan saran dan selesai. Baik, di sini saya ada dua dokumentasi. Yang pertama, eh, UMKM Nurba Furnitur berproduksi lemari. Dan gambar kedua, saya berwawancara kepada pekerja UMKM Nurba Furnitur tersebut. Baik, di sini sekian presentasi saya. Apabila ada ingin dipertanyakan, apabila ada pertanyaan, saya persilakan dengan segala hormat. Baik, di sini saya izin bertanya kepada Saudara Rizky, apa saja indikator dalam penerapan lean manufacturing yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini? Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Abdal Yulilham. Yang pertanyaannya, apa saja indikator dalam penerapan lean manufacturing yang digunakan sebagai variabel independen dalam penelitian ini? Dal- Dalam penelitian ini, variabel independen adalah variabel yang memengaruhi atau memberikan dampak terhadap variabel lain. Dalam hal ini adalah efisiensi dan kualitas produksi sebagai variabel dependen. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel independen yaitu penerapan lean manufacturing. Terdiri atas beberapa elemen yaitu penerapan 5S yang merupakan metode pengelolaan lingkungan kerja yang terdiri dari Terry, Seiton, ISO, Seiketsu, dan Setsuke. Tujuannya adalah menciptakan tempat kerja yang bersih, terorganisir, dan efisiensi. Kemudian yang kedua, pengurangan pemborosan atau waste. Fokus pada menghilangkan aktivitas yang tidak memberi nilai tambah seperti overproduction, waiting, defect yang bisa menyebabkan biaya tambahan dan penurunan kualitas. Kemudian yang ketiga, pengendalian persediaan bahan baku. Mengelola stok agar tidak terlalu banyak ataupun tidak terlalu sedikit. Kemudian yang keempat, penjadwalan produksi tepat waktu. Sistem ini memastikan produksi dilakukan hanya saat diperlukan, sesuai dengan permintaan pelanggan. Kemudian yang lima, kemudian kelima, penyederhanaan proses produksi. Menata ulang proses produksi agar lebih efisiensi, menghilangkan langkah-langkah yang tidak perlu dan menghindari aktivitas berulang atau tumpang tindih. Kemudian yang keenam, kegiatan peningkatan berkelanjutan atau Kaizen.
filosofi Jepang yang mendorong perbaikan kecil secara terus-menerus yang dilakukan oleh semua karyawan. Tujuannya adalah menciptakan budaya kerja yang selalu mencari cara untuk menjadi lebih baik. Apakah dari jawaban saya tadi bisa diterima? Baik, jawaban dari Saudara Rizky sangat memuaskan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih. Apakah ada lagi yang ingin bertanya? Baik, terima kasih kepada Saudara Rizky telah memberikan presentasi yang baik. Saya ingin bertanya kepada Saudara, mengapa just in time ini menjadi metode penting dalam penerapan layan manufacturing pada UMKM Nurba Furniture? Terima kasih. Oke, baik. Pada Saudara Ramadan, saya akan menjawab pertanyaan Saudara Ramadan. Mengapa just in time menjadi metode penting dalam penerapan lean manufacturing pada UMKM Nurba Furniture? Just in time adalah metode produksi yang hanya menghasilkan produk saat dibutuhkan, dalam jumlah yang dibutuhkan, dan pada waktu yang dibutuhkan. Dalam konteks UMKM Nurba Furniture, metode ini memegang peran penting karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, mengurangi pemborosan persediaan. Yang kedua, meningkatkan aliran produksi. Dan yang ketiga, menghilangkan waktu tunggu yang tidak perlu. Yang keempat, mencegah overproduction atau produksi berlebihan. Yang kelima, menurunkan biaya produksi. Dan yang keenam, meningkatkan fleksibilitas dan respon terhadap permintaan konsumen. Baik, dari jawaban saya, apakah Saudara Ramadan terima? Ya, jawabannya sangat memuaskan. Oke, baik. Terima kasih kepada dua audiens yang telah mendengarkan presentasi saya. Sekian presentasi saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.